selamat pagi semuanya anak-anak kami. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Ya, harapan Miss semua anak-anak kami semuanya tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita buat hari ini ya. Nah, Miss mau tanya, minggu lalu kegiatan kita ngapain ya? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mencatat catatan satu. Apa topiknya? Siapa yang masih ingat judulnya? Iya, bagian komputer. Nah, kita akan belajar bagian-bagian komputer. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, ini kayaknya udah pernah loh kami pelajari di kelas 1, kok sekarang dipelajari lagi, diulang lagi? Iya, ini sudah pernah kita singgung sedikit di kelas 1, di semester 1 atau semester 2, lupa. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Di sini kita akan mempelajari lebih lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagian-bagian komputer. Nah, sebelum Miss lanjut menjelaskan, coba ambil dulu semua buku catatannya. Ambil buku catatannya, Miss yakin semua pasti sudah menulis catatan, ya kan? Ambil buku catatannya, ambil buku catatan kalian, dan kalian ikutin sambil Miss jelaskan, sambil ikutin, sambil baca satu-satu nanti catatannya. Jadi, waktu Miss menerangkan, kalian mengerti, oh ini loh yang dibilangin Miss Kris, oh ini maksudnya yang dibilangin Miss Kris. Nah, jadi kalian nggak menghayal-menghayal kesana kemari sambil mendengarkan video Miss ya. Nah, kita ambil buku catatannya semua, sudah siap. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Ayo kita baca sama-sama yuk. CPU adalah bagian dari komputer yang melakukan pengolahan data. Nah, pertanyaan Miss, bagaimana itu bentuknya CPU? Siapa yang masih ingat kelas 1? Iya, ini dia bentuknya CPU. Siapa yang masih ingat apa kepanjangan dari CPU? Central Processing Unit. Benar sekali yang kalian bilang. Central Processing Unit. Nah, di sini tadi Miss sebutkan di catatan kita, fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan data. Artinya apa sih Miss melakukan pengolahan data? Artinya setiap perintah yang kita berikan kepada komputer itu diproses oleh CPU. Nah, jadi CPU ini adalah otaknya dari komputer, ya kan? Nah, kalau pemanya manusia kan ada juga, kita kan juga punya otak ya kan? Nah, setiap kita disuruh, contohnya mamanya bilang, Wenda, kerjakan PR kamu. Nah, ketika kamu mendengar mama kamu perintahkan, Wenda, kerjakan PR kamu, maka otak kita akan bekerja. Oh iya, mamaku suruh mengerjakan PR, maka kita akan pergi mengambil buku, mengambil pulpen dan sebagainya, pensil dan sebagainya. Nah, itu artinya perintah yang diberikan oleh orang tua kita, kita laksanakan, kita kerjakan, kita proses. Nah, itu diproses perintahnya oleh otak. Begitu juga dengan komputer. Ketika kita suruh komputer buka dulu program menggambar contohnya. Nah, siapa yang memerintahkan yang memproses perintahnya itu? Yang memproses perintahnya itu adalah CPU, Central Processing Unit. Nah, ini dia bentuknya ya. Dia bentuknya kotak seperti ini. Biasanya sih warna hitam, tapi ada juga yang warna putih, atau warna hitam ada warna merah-merahnya sedikit, ataupun warna yang lain. Tapi yang umum itu adalah hitam dan putih, dan paling banyak hitam ya. Jadi kalau nanti kalian jumpa kotak seperti ini, tapi warna putih, oh ini bukan CPU, enggak ya nak ya. Ini dia bentuknya CPU. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Miss, saya punyanya laptop, saya nggak punya komputer. Berarti nggak ada dong CPU-nya. Iya, kalau di laptop dia tidak ada lagi kotak besar seperti ini, tapi prosesornya itu sudah satu paket dengan laptop kalian. Jadi CPU-nya itu sudah masuk di dalam untuk memproses datanya, itu sudah satu badan dengan laptop kalian. Seperti itu dia. Ya, kita lanjut nomor 3. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, ini dia monitor ya. Coba ini dia monitor. Bentuknya, loh, ini Miss bukan layar TV, Miss. Iya, bentuknya mirip seperti layar televisi. Sebenarnya layar televisi itu juga dibilang layar monitor. Jadi setiap bagian dari
alat elektronik yang dia mempunyai, yang bisa menampilkan gambar dan tulisan, itu disebut dengan layar monitor sebenarnya ya. Nah, kalau di komputer bentuknya seperti ini, layar monitornya. Jadi dari monitor inilah kita bisa melihat gambar dan tulisan. Kalau contohnya kita lagi mewarnai, warna apa yang kita pilih warna hijau, maka akan tampil warna hijau di layar monitor kita. Nah, itu semua hasil atau kita mengetik sesuatu. Kayak waktu kemarin kalian mengetik ASDF ya kan? Nah, tampil tulisannya di mana? Di layar monitor. Selanjutnya, bagian dari komputer yang mempunyai banyak tombol itu disebut dengan, iya ini dia, keyboard ya, disebut dengan keyboard. Nah, fungsinya keyboard ini untuk apa? Mengetik ataupun memasukkan data atau perintah. Fungsi utamanya adalah mengetik. Jadi keyboard itu punya banyak tombol. Kalau kalian ingat, kemarin kalian kalau nggak salah sempat 3 kali praktek, iya kan? Praktek ASDF, baru ada yang NA itu ya. Nah, sempat kalian praktek untuk mengetik 10 jari, ya kan? Harapan Miss itu sih tetap dilatih biar semakin lancar kalian mengetiknya. Jadi nyari contohnya nanti kan kita mau mengetik, kalau kita mau mengetik sesuatu kalian bisa jadi lebih cepat, nggak nyari mau tulis nama, contohnya mau tulis nama Rafael, R di mana ya, huruf R ya, yang mana lagi di huruf R ya, atau mau tulis mau ketik huruf A-nya, mana nih huruf A-nya ya. Nah, jadi biasakan mengetik, tetap boleh berlatih mengetik supaya makin lancar mengetiknya ya. Selanjutnya, mouse berfungsi sebagai alat penunjuk. Nah, jadi contohnya kita tadi mau buka, ini dia bentuknya mouse. Miss, mouse itu kan artinya tikus, Miss. Iya, bentuknya kan kalau kita lihat ini mirip seperti tikus dia ya kan. Nah, badannya agak ini kayak punggungnya dia agak-agak kayak bentuk gunung gitu. Kalau kita perhatikan tikus kan punggungnya kayak bentuk gunung gitu kan. Nah, ini wire-nya, kabelnya yang itu jadi ekornya. Nah, bentuknya mirip-mirip seperti mouse, seperti tikus memang. Jadi ini namanya mouse. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya ini disebut dengan tetikus ya kalau bahasa Indonesianya. Cuman kita lebih sering membilang mouse. Kalian juga sudah pernah praktek menggunakan mouse ya kan? Klik kiri, klik kanan, kemudian double klik, klik and drag, drag. Nah, itu semua cara menggunakan mouse, pelajaran kelas 1. Nah, fungsinya apa? Sebagai alat penunjuk. Nah, contohnya kita mau kasih perintah ke komputer. Buka dulu program menggambar di komputer. Ya kan, kita mau buka program menggambar. Kalau pamannya tidak di komputer, kita contohnya pakai buku gambar, membuka buku gambar contohnya kan kita buka seperti ini ya kan. Atau kita mau pilih sesuatu, kita tinggal tunjuk aja. Itu kalau tidak di layar komputer. Tapi bagaimana menunjuk di layar komputer? Maka kita pakai mouse. Kalau di handphone kan contohnya kita mau tekan pesan atau SMS, kita tinggal sentuh. Nah, kalau di layar monitor bisa nggak kita sentuh? Layar monitor komputer bisa nggak kita sentuh? Iya, nggak bisa. Kebanyakan tidak bisa, tetapi ada beberapa laptop yang sekarang sudah touchscreen juga, udah bisa layar sentuh, bisa langsung kita sentuh. Tetapi kebanyakan kalau untuk komputer belum ya. Nah, jadi untuk menunjuk sesuatu di komputer maka kita gunakan mouse. Oke. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang baru nih. Alat untuk mencetak data di atas kertas disebut printer. Nah, ini dia printernya. Oh, aku punya nih Miss di rumah. Siapa yang punya printer di rumah? Nah, oke, bagus. Siapa yang pernah melihat bagaimana cara kerja printer? Iya. Jadi kalau kalian lihat mungkin papa, mama atau abang kakak kalian lagi bekerja, nanti dia masukkan kertas kosong seperti ini ke dalam printernya, ya kan? Masukkan kertas kosong ke dalam printer, kemudian nanti data yang sudah diketik akan muncul dia seperti ini. Nah, keluarlah dia yang sudah ada tulisan-tulisannya. Tadi awalnya
tadi awalnya dia buat di kertas kosong ya kan, setelah dimasukkan kertasnya ke dalam printer, kemudian keluarlah yang ada tulisannya seperti ini, ya kan? Nah, selanjutnya, speaker adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, jadi bukan hanya komputer itu punya ada bagian-bagiannya, salah satunya juga namanya speaker. Jadi kalau kita mau mendengarkan lagu, contohnya kalian mau pasang lagu Mau Mere ya kan, atau mau pasang lagu Lihat Kebunku. Nah, kalau tidak ada speakernya, maka nggak bisa kedengaran suaranya. Sama kayak di handphone kita juga ada speakernya. Dia ada biasanya kecil di atas ya kan. Jadi kalau umpamanya orang nelfon, kita bisa dengar halo katanya gitu kan, kita bisa dengar. Nah, untuk menghasilkan suara itu harus membutuhkan speaker. Selanjutnya ada namanya scanner. Nah, scanner ini dia mirip-mirip cara kerjanya dengan mesin fotokopi. Ini dia scanner. Ya, cara kerjanya mirip-mirip dengan mesin fotokopi. Jadi scanner ini adalah alat input gambar digital. Jadi fungsinya adalah menghasilkan gambar digital. Gambar digital itu artinya adalah gambar yang sudah terdapat dalam alat elektronik atau gadget kita. Oke? Nah, contohnya seperti apa? Contoh nih, Miss punya ini. Contoh ini ada gambar, ya kan? Ini Miss ada gambar. Anggap ini gambar. Kemudian Miss mau masukkan gambarnya ini ke dalam komputer Miss. Kalau kita pakai handphone, kan kita kan bisa aja tinggal fotokan aja kan ke kamera kan. Nah, tetapi kalau kita mau masukkannya itu ke dalam komputer, maka kita butuh alat bantu, namanya adalah speaker. Nah, jadi nanti setelah dimasukkan ke dalam scanner, kita membutuhkan yang namanya scanner untuk bukan speaker ya, speaker yang tadi. Kita membutuhkan alat namanya scanner. Nah, jadi nanti akan ada gambarnya muncul di layar komputer kalian. Anggap ini komputernya ya. Nah, ketika gambarnya itu sudah ada di dalam perangkat kita, sudah ada di dalam komputer kamu, maka inilah yang disebut dengan gambar digital. Tadinya dia dalam bentuk ini hard copy, dan sekarang sudah dalam bentuk soft copy. Nah, jadi ini kan karena ini kan di layar handphone, ya kan, atau di layar tablet Miss. Nah, kalau scanner itu fungsinya menghasilkan gambar digital di dalam komputer. Bisa? Oke, jelas ya pelajaran kita buat hari ini ya. Nah, sekarang setelah Miss jelaskan bagian-bagian komputer, jadi ada dua ya kalau nggak salah ya yang tambah ya, printer dan scanner. Waktu kelas 2 kita belum pernah singgung printer dan scanner ini. Nah, tapi ada kebanyakan printer sekarang itu dia satu paket, bisa mencetak, bisa ngeprint, bisa nge-scan, menghasilkan gambar digital, bahkan bisa fotokopi, ya kan? Jadi perbedaannya di mana? Miss, scanner dengan mesin fotokopi. Kalau scanner tadi hasilnya kan dalam bentuk gambar digital, hasilnya di sini. Kalau fotokopi hasilnya keluar dari tetap dalam bentuk kertas, ya kan? Kalau kalian fotokopi, contohnya, Bang, aku fotokopi ya, ini sampulnya aja, maka nanti yang keluar hasilnya dalam bentuk kertas seperti ini, ya kan? Nah, tetapi kalau scanner hasilnya dalam perangkat yang perangkat tersimpannya, bukan dalam bentuk kertas. Is it clear? Jelas? Oke, harapan Miss, penjelasan Miss hari ini cukup jelas ya. Sekarang tugas kamu lihat kembali modul 2, modul kita minggu ini ya. Modul yang diambil hari Sabtu kemarin, coba lihat. Di situ ada latihan 5 soal, di situ ada latihan 5 soal. Silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Kerjakan latihan kamu di buku latihan, buat soal dan jawaban, dan kumpulkan hari Sabtu tanggal mana dia?
tanggal 7 Agustus. Kumpulkan ke sekolah tanggal 7 Agustus ya. Ada 5 soal. Kalau ada yang tidak dimengerti, simak kembali video penjelasan Miss. Kalau tetap juga tidak dimengerti, boleh hubungi Miss Grace atau Pak Samuel, oke? Nah, setelah kalian selesai, nggak perlu difotokan ya nak ya. Jadi cukup kumpulkan aja hari Sabtu, oke? Oh ya, dan satu lagi, kalau kemarin ada beberapa yang dari kalian yang nanya sama Miss, Miss kami boleh nggak pakai buku lama? Boleh, asalkan bukunya itu masih layak pakai. Janganlah pula nanti bukunya sampulnya udah tak kemana-mana, bukunya udah telanjang nggak ada lagi sampulnya, atau bukunya udah macam bungkus sambal belacan ya kan, itu dipakai-pakai lagi, jangan. Tapi kalau buku kamu masih bagus, masih banyak sisanya, boleh dipakai kembali buku yang kelas 1, asalkan tadi masih bagus. Dan jangan lupa ganti namanya, jangan nanti dibuat ya kan Rafael sama kelas 1C, nanti kami kebingungan, nanti Miss Grace atau Pak Samuel nyari ini buku kelas 1 tapi soalnya soal kelas 2 gitu ya kan. Jadi kalau kamu pakai buku lama, ganti jadi kelas 2C contohnya seperti itu. Bisa ya nak ya? Oke, sekian pembelajaran kita buat hari ini. Kami tunggu, jangan lupa kumpulkan hari Sabtu, jangan sampai tidak dikumpul, jangan sampai ditumpuk-tumpuk tugasnya. Oke, terima kasih telah mendengarkan video penjelasan Miss. Sampai jumpa minggu depan. Thank you for joining my class. Bye bye.